Beri peringatan pada pemerintah Malaysia tak boleh campuri urusan FAM, berikut pernyataan AFC. Selidiki pemalsuan dokumen pemain naturalisasi, FIFA akan pidanakan FAM. Bongkar akal-akalan FAM yang tidak serius dalam menangani skandal naturalisasi, begini kata Sekjen AFC asal Malaysia. Anggaran timnas Malaysia dari pemerintah dibekukan, begini penjelasan Menpora Malaysia. Ditanya skandal naturalisasi, ini jawaban aneh pelatih Malaysia. Media Italia terpukau dengan performa Jai Itzes, sebut duel Sassuolo versus Lazio layak dikenang. Gagal transfer, cedera setahun, Twente kini ingin damai dengan Mads Hilgers. Terungkap, inilah alasan utama dan penyebab Oxford United pinjamkan Marcelino Ferdinand ke Astrentin. Beri peringatan pada pemerintah Malaysia tak boleh campuri urusan FAM, berikut pernyataan AFC. Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, Datuk Seri Windsor Paul John mengingatkan pemerintah Malaysia agar tidak mencampuri urusan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Hubungan antara FAM dan FIFA kembali menjadi sorotan menyusul peringatan dari Badan Sepak Bola Dunia itu mengenai risiko keterlibatan pemerintah, khususnya setelah skandal pemalsuan dokumen yang melibatkan 7 pemain warisan Malaysia. Walaupun FAM sedang berkrisis, kementerian atau menterinya tidak boleh mengarahkan pejabat FAM agar meletakkan jabatan. Mereka tidak boleh, karena mereka dipilih oleh afiliasi anggota, kata John seperti dikutip New Straits Times pada Kamis. Windsor mendukung pernyataan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj yang mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia, KBS, harus berhati-hati dan menghindari batasan yang dapat dianggap sebagai campur tangan politik. Ia menegaskan bahwa meski FAM tengah menghadapi krisis setelah keputusan FIFA, pemerintah tidak dapat mengeluarkan arahan atau menekan pejabat FAM agar mundur karena kepemimpinan asosiasi dipilih oleh para afiliasi anggota melalui Kongres. Windsor mengatakan pemerintah memang merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam sepak bola Malaysia, namun perannya adalah mendukung pengembangan, bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi. Ia menambahkan bahwa semua pernyataan resmi harus dibuat dengan hati-hati, karena salah tafsir juga bisa dianggap sebagai bentuk campur tangan. John kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberi instruksi, memengaruhi keputusan, atau terlibat dalam proses administratif internal FAM. Mereka tidak boleh campur tangan, tidak boleh memberi arahan, tidak boleh mempengaruhi, tegasnya, seraya menambahkan bahwa integritas asosiasi harus dihormati sesuai regulasi FIFA. Saat ditanyai mengenai kasus-kasus terbaru mengenai campur tangan pemerintah yang berujung skorsing, Windsor menyinggung contoh dari kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, Brunei. Ada campur tangan pihak ketiga dalam proses pemilihan. FIFA dan AFC sudah membentuk komite normalisasi, katanya, merujuk kejadian yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam pemilihan kepemimpinan secara langsung memengaruhi tata kelola sepak bola suatu negara dan memaksa FIFA serta AFC mengambil langkah tegas untuk memulihkan struktur administrasi. Selidiki pemalsuan dokumen pemain naturalisasi, FIFA akan pidanakan FAM. FIFA melakukan investigasi resmi dan mempidanakan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, soal kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Investigasi dilakukan guna mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi Malaysia. Sebelumnya, FIFA merilis laporan mengenai penolakan banding 7 pemain naturalisasi Malaysia pada Selasa, 18 November 2025. Dalam laporan itu disebutkan bahwa para pemain mengklaim tidak tahu menahu tentang pemalsuan dokumen yang kemudian jadi persoalan. Para pemain itu berdalih bahwa dokumen yang diberikan kepada agen-agen mereka adalah asli. Namun, para pemain tersebut mengaku tidak memeriksa dokumen setelah diserahkan ke FAM. Dalam temuan FIFA, dokumen para pemain tersebut menyatakan kakek nenek mereka lahir di wilayah Malaysia. Namun, dalam pemeriksaan komite banding menyebut bahwa klaim leluhur mereka dari Malaysia didasarkan pada desas-desus keluarga. Adapun 7 pemain naturalisasi yang turut terseret dalam pemalsuan dokumen tersebut adalah Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hefel, dan John Irazabal. Para pemain tersebut kemudian mendapatkan sanksi larangan bermain selama 12 bulan dan denda sebesar 2.000 franc Swiss atau sekitar 42 juta rupiah. Tidak hanya para pemain di atas, FAM juga dijatuhi sanksi denda mencapai 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,2 miliar rupiah. FIFA kemudian berencana melaporkan kasus pemalsuan dokumen tersebut ke otoritas di Brasil, Argentina, Belanda, Spanyol, dan Malaysia. Seperti diberitakan sebelumnya, FIFA menemukan penggunaan dokumen palsu untuk memfasilitasi partisipasi para pemain naturalisasi di kualifikasi Piala Asia 2027. Beberapa pemain yang tersangkut kasus di atas turut bermain saat Malaysia mengalahkan Vietnam dengan skor 4 gol tanpa balas pada Juni 2025.
Bongkar akal-akalan FAM yang tidak serius dalam menangani skandal naturalisasi, begini kata Sekjen AFC asal Malaysia. Sekjen AFC Datuk Seri Windsor John menilai Malaysia tidak berniat menyelesaikan skandal naturalisasi dengan baik hingga membuat FIFA bingung. Tidak adanya niatan Malaysia untuk segera menyelesaikan kasus ini terlihat dari sikap Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dalam mengambil tindakan tegas. Sejauh ini FAM hanya menghukum Sekjen Nur Azman lewat penangguhan terhadap aktivitas dan jabatannya di federasi. Namun hal itu dirasa belum cukup, FIFA justru meragukan skorsing terhadap Nur Azman usai yang bersangkutan menghadiri acara resmi FIFA di Malaysia. Hal inilah yang memunculkan kesan bahwa FAM tidak serius dalam menangani masalah dengan potensi pelanggaran sangat berat ini. Tidak ada tindakan dari FAM setelah putusan pertama. Karena mereka mengatakan FAM tidak melakukan apapun, kata Windsor John. Tidak ada staf yang dipecat, tidak ada laporan polisi, tidak ada langkah yang diambil oleh FAM. Hal itulah yang kemudian membuat komite memerintahkan FIFA melakukan investigasi internal terhadap FAM. Sanksi skorsing terhadap Nur Azman dianggap hanya akal-akalan FAM agar memunculkan kesan mereka sungguh ingin menyelesaikan masalah. Namun, Windsor John tidak memandang demikian, menurutnya FAM telah menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak menyesali kejadian ini. Oleh karena itu, komite banding meminta FIFA untuk melakukan investigasi. Jika FAM sudah melakukan hal tersebut, FIFA mungkin tidak akan memerintahkan investigasi lebih lanjut. Saya bisa bilang ini bukan penangguhan, tugas Sekretaris Jenderal. Ini tidak menunjukkan bahwa FAM benar-benar menyesal atas apa yang terjadi, kata Windsor John lagi. Lebih lanjut, FIFA berpotensi menghukum lebih banyak pihak dalam kasus ini, bukan hanya kepada Nur Azman selaku Sekjen FAM. Namun hal itu perlu adanya rincian spesifik, khususnya dalam mengetahui dan memastikan adanya campur tangan pihak ketiga. Sebagai Sekretaris Jenderal, saya perlu mengemban tanggung jawab itu, terutama dalam hal administrasi, kata Windsor John melanjutkan. Tetapi di luar tanggung jawab itu, kita perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Keterlibatan pihak ketiga memang merupakan hal yang sangat serius, karena statuta FIFA sangat jelas. Asosiasi harus berfungsi secara independen dan tidak ada campur tangan dari pihak lain, sama halnya dengan statuta AFC, pungkasnya. Anggaran Timnas Malaysia dari pemerintah dibekukan, begini penjelasan Menpora Malaysia. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hannah Yeoh mengatakan bahwa pemerintah akan menahan semua dana tambahan untuk Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, hingga FAM bisa membereskan isu ini, naturalisasi ilegal pemain Timnas, secara benar, demi mengembalikan kepercayaan publik. Hannah Yeoh mengatakan, kami tidak akan memberikan dana tambahan hingga FAM menyelesaikan isu ini dan memastikan alokasi setiap ringgit uang rakyat bisa dipertanggungjawabkan. Yeoh menambahkan bahwa dana pemerintah sebesar 15 juta ringgit yang tersisa untuk Timnas Malaysia tidak bisa digunakan untuk dana hukum melawan keputusan FIFA. Kalau FAM mau banding ke pengadilan arbitrasi olahraga, FAM harus siap tanggung biayanya. Ditanya skandal naturalisasi, ini jawaban aneh pelatih Malaysia. Pelatih Timnas Malaysia Peter Klamovski tak mampu berkata-kata saat disinggung soal skandal naturalisasi yang menjerat Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Seiring euforia Timnas Malaysia usai mengalahkan Nepal dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027, ada hal yang membuat Peter Klamovski terdiam. Peter Klamovski baru saja membawa Malaysia mencatatkan rekor sempurna di tahun 2025, tanpa menelan kekalahan sama sekali. Hal itu dipastikan setelah Malaysia mengalahkan Nepal dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027, Selasa, 18 November 2025, dengan skor tipis 1-0. Kemenangan itu sekaligus memantapkan posisi Malaysia di puncak klasemen grup F dengan raihan 15 poin dari 5 pertandingan. Meski begitu, Malaysia tetap berada dalam bayang-bayang hukuman berat dari FIFA akibat skandal naturalisasi pemain keturunan. Sikap FIFA yang menolak banding FAM dan kembali menghadirkan bukti kuat membuat posisi Malaysia benar-benar di ujung tanduk. Namun saat ini Klamovski mencoba untuk menikmati momen yang sedang diraih, alih-alih ikut memikirkan kasus yang sedang dihadapi. Pelatih asal Australia itu lebih memilih melempar pujian kepada para pemainnya usai laga melawan Nepal. Saya bangga dengan para pemain, mereka berlatih keras setiap hari dan telah menjalankan peran mereka dengan sangat baik. Babak pertama menunjukkan betapa baik kami memanfaatkan celah, kata Peter Klamovski. Klamovski pun coba mengelak dari pertanyaan mengenai skandal naturalisasi yang menimpa Malaysia saat ini. Ia hanya menyampaikan pesan singkat tanpa langsung menjawab pertanyaan wartawan. Mohon percaya pada para pemain dan proses pengembangan yang sedang kita bangun, kata Peter Klamovski lagi. Rekor Malaysia yang konsisten dengan kemenangan tidak cukup untuk menutupi masalah serius yang mengancam masa depan mereka. Performa mencetak gol Malaysia kini menurun drastis sejak tidak diperkuat 7 pemain naturalisasi palsu. Peluang Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 memang terbuka lebar, tapi bisa menghilang dalam sekejap. Apalagi dengan niat Malaysia membawa kasus ini ke pengadilan CAS, FIFA tentu tidak akan tinggal diam saat peringatan mereka tidak diperhatikan.
Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, masih bertekad membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional, CAS. Berdalih langkah CAS sebagai komitmen dalam memperjuangkan hak-hak pemain yang telah memenuhi syarat mewakili Malaysia. Selain itu, FAM juga mengklaim langkah ini mereka ambil secara profesional, transparan dan sesuai aturan yang berlaku. FAM tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak semua pemain yang memenuhi syarat untuk mewakili negara, bunyi pernyataan FAM. Dan akan memastikan bahwa setiap tindakan diambil secara profesional, transparan dan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Bongkar akal-akalan FAM yang tidak sehat. Media Italia terpukau dengan performa Jay Itzes, sebut duel Sassuolo versus Lazio layak dikenang. Media asal Italia, Tutto Mercatoweb memuji penampilan pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, saat menang 1-0 atas Lazio. Tutto Mercatoweb menilai Jay Itzes setelah tampil solid saat mengantar Sassuolo, meraih kemenangan perdana di Liga Italia 2025-2026. Penampilan apik Jay disebut layak dikenang sebagai salah satu yang terbaik. Tentu diharapkan performa apik Jay itu bisa kembali terlihat di laga Sassuolo selanjutnya. Sassuolo berhasil meraih 3 poin pertama mereka musim ini setelah mengalahkan Lazio 1-0 pada pekan ketiga di Mapei Stadium, Minggu 14 September 2025. Gol tunggal dari Aliou Fadera di menit ke-70 menjadi penentu kemenangan. Dalam laga Sassuolo versus Lazio, Jay Itzes tampil penuh dan berduet dengan bek asal Bosnia, Tarik Muharemovic, di lini pertahanan. Tutto Mercatoweb menyoroti permainan Jay yang sangat meyakinkan. Atas performa solidnya, Tutto Mercatoweb memberikan nilai 7, salah satu yang tertinggi di antara semua pemain Sassuolo. Lebih percaya diri daripada rekan setimnya, ia, Jay Itzes, memimpin pertahanan dan mencoba maju ke lini tengah dengan bola di kakinya, tulis laporan Tutto Mercatoweb. Dia, Jay Itzes, mengerahkan segenap kemampuannya di lapangan, penampilan yang layak dikenang, sambung media asal Italia tersebut. Gagal transfer, cedera setahun, Twente kini ingin damai dengan Maes Hilgers. Konflik berkepanjangan antara bek timnas Indonesia, Maes Hilgers dengan FC Twente memasuki babak baru. Setelah berbulan-bulan hubungan kedua pihak merenggang, manajemen klub kini membuka peluang rekonsiliasi, terutama setelah sang bek mengalami cedera lutut serius yang membuatnya harus absen setidaknya 9 bulan. Hilgers sebelumnya ingin hengkang pada bursa transfer musim panas lalu, namun ia gagal menemukan klub yang cocok. Di sisi lain, FC Twente telah mengantisipasi kepergiannya dengan merekrut Staf Lemkin sebagai pengganti langsung. Menjelang penutupan bursa, Direktur Teknik Jan Strewer menegaskan bahwa Hilgers tetap bisa bermain untuk Twente, asalkan ia bersedia memperpanjang kontraknya yang habis pada 1 Juli 2026. Klub tak ingin kehilangan pemain yang telah dibina selama 14 tahun itu secara gratis. Namun negosiasi tak menemui titik temu. Situasi semakin rumit ketika Hilgers mengalami cedera ACL dan harus menepi hampir 1 tahun. Dengan kondisi itu, peluang Hilgers menemukan klub baru secara gratis pada akhir musim semakin tipis. Direktur Umum Dominic Scholten menolak anggapan bahwa Twente bermain keras terhadap sang pemain. Ia mencontohkan kasus Gijsmal yang dilepas secara gratis ke Feyenoord tanpa drama. Menurutnya, konteks hubungan dan komunikasi menjadi faktor penting dalam kasus Hilgers. Ini soal keseluruhan cerita dan konteks. Ada hubungan 14 tahun. Pada perpanjangan terakhir, kami memberi konsesi dengan memasukkan klausul transfer terbatas. Pada Mei, kami diberitahu bahwa agennya sedang mencari klub baru. Kami harus segera bergerak mencari pengganti, ujar Scholten kepada Voetbal International. Ia menjelaskan bahwa Twente sudah menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya, termasuk mendatangkan Lemkin dan Robin Proper serta mempromosikan talenta akademi seperti Max Bruns dan Ruud Nijstad. Menurutnya, semua kesepakatan antara klub dan kubu Hilgers sudah sangat jelas. Terungkap, inilah alasan utama dan penyebab Oxford United pinjamkan Marcelino Ferdinand ke Astrentin. Oxford United menjelaskan alasan dibalik keputusan meminjamkan pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, ke klub Slovakia, Astrentin. Klub yang berkompetisi di divisi Championship Liga Inggris ini berharap Marcelino mendapatkan pengalaman berharga selama masa peminjamannya. 1. Demi kembangkan Marcelino. Marcelino resmi diumumkan sebagai pemain baru Astrentin pada Sabtu 6 September 2025 dengan status pinjaman selama 1 musim. Oxford United menegaskan, tujuan peminjaman ini adalah agar sang pemain bisa terus berkembang dan menambah jam terbang. Pemain internasional Indonesia berusia 20 tahun itu akan menuju Slovakia untuk mendapatkan pengalaman berharga bermain di tim utama di Liga Utama Slovakia, tulis Oxford United di situs resmi mereka. Oxford United juga menyampaikan dukungan penuh mereka untuk Marcelino. Mereka berharap mantan pemain KMSK Deinze itu bisa meraih kesuksesan di klub barunya. Kami mendoakan yang terbaik untuk Lino selama masa peminjamannya di Slovakia, terang pihak klub.
Langkah ini diharapkan bisa memberikan Marcelino menit bermain yang minim ia dapatkan di Oxford United, di mana ia hanya mencatatkan 2 penampilan. 2. Klub Eropa ketiga. AS Trencin menjadi klub Eropa ketiga bagi Marcelino setelah sebelumnya memperkuat KMSK Deinze dan Oxford United. Ia juga menjadi pemain Indonesia kedua yang berkarir di AS Trencin, mengikuti jejak Witan Sulaiman pada musim 2022-2023. Saat ini, AS Trencin tampil solid di Liga Slovakia. Mereka menempati posisi kedua klasemen dengan 12 poin dari 6 pertandingan. Tom Haye dan Rafael Struijk sempat diisukan ke Persija Jakarta, begini penjelasan Bambang Pamungkas. Nama dua pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Rafael Struijk, sempat diisukan gabung Persija Jakarta jelang Super League 2025-2026. Tetapi, keduanya akhirnya gagal gabung Persija. Tom Haye telah resmi jadi pemain Persib Bandung. Sementara Rafael Struijk, dia membela Dewa United saat ini. Terkait rumor yang sempat merebak itu, Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, dan Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, angkat bicara. Prapanca meresponsnya dengan guyonan. Sebab, nama Tom Haye sebelumnya juga dikaitkan dengan klub Eropa, tak hanya Persija Jakarta saja. Berarti dulu kabar burung, benarnya ke Persib kan jadinya, canda Prapanca di Jakarta, kemarin. Itu berarti memang kabar burung katanya ke Persija, lalu mau ke Eropa, ternyata nyatanya ke Persib, berarti ke Persija itu kabar burung, tegasnya. Sementara itu, Bambang Pamungkas mengakui Persija memang membuka komunikasi dengan kedua pemain itu. Namun, ada beberapa hal yang membuatnya tidak bisa diboyong ke Jakarta. Itu bagian yang kami lakukan di awal musim. Kami buka komunikasi dengan pemain yang sesuai skema pelatih, kata Bambang. Kami bicara ini soal pemilihan, mana yang bisa kami beli, market value-nya berapa. Namun, kemudian setelah kami diskusi dengan tim pelatih, ya skuad sekaranglah yang sudah terpilih, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? PSSI ingin fokus timnas bukan berarti lupakan klub, ini penjelasan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menekankan bahwa fokus utama federasi pada tim nasional tidak berarti mengabaikan peran klub maupun kompetisi domestik dalam membangun sepak bola nasional. Pernyataan tersebut ia sampaikan untuk menjawab berbagai pandangan publik terkait arah kebijakan PSSI selama ini. Main fokus kita tim nasional. Tapi bukan berarti kita tidak membangun supporting system buat sepak bola nasional, ujar Erick dalam keterangan resminya. Erick menegaskan bahwa pendekatan PSSI bukanlah bersifat sektoral, melainkan menyeluruh. Tim nasional memang menjadi etalase utama, namun keberadaan klub, liga, sekolah sepak bola, SSB, dan kompetisi akar rumput tetap menjadi pondasi yang terus diperkuat. Timnas sebagai etalas, klub sebagai tulang punggung. PSSI saat ini menempatkan tim nasional sebagai indikator keberhasilan, namun Erick menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian itu tidak bisa dilepaskan dari kualitas klub dan kompetisi yang berlangsung. Kita dengan liga jalan seiring. Klub dan liga adalah bagian penting dari ekosistem, katanya. Dengan demikian, kontribusi klub dalam membina pemain dari level dasar menjadi faktor penentu bagi kesuksesan timnas. Karena itu, PSSI terus menjalin komunikasi erat dengan operator liga dan klub dalam menyusun jadwal, proses pemanggilan pemain, hingga menyelaraskan kebijakan teknis, NDRC dan perhatian pada hubungan klub pemain. Wujud kepedulian PSSI terhadap klub juga tercermin dari dukungan terhadap National Dispute Resolution Chamber, NDRC, yang menjadi sarana penyelesaian sengketa antara pemain dan klub maupun antar klub. Bukan berarti kita tidak peduli dengan klub atau pemain. Justru kita mendorong keseimbangan lewat NDRC ini. Ini komitmen membangun ekosistem, jelas Erick. NDRC Indonesia merupakan satu dari hanya 5 lembaga serupa di dunia yang mendapat pengakuan langsung dari FIFA. Keberadaannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan dalam hubungan profesional di lingkungan sepak bola nasional, yang selama ini kerap terabaikan. Ekosistem yang terhubung, SSB, Liga, hingga Timnas. Erick menjelaskan bahwa proses pembinaan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. SSB, kompetisi usia muda seperti Piala Suratin dan Piala Pertiwi, hingga Liga 1 dan Timnas merupakan bagian dari rantai yang saling berkaitan. Grassroots juga supply pemain ke Liga dan Timnas. Namun, grassroots itu bukan bagian dari Liga, karena itu jalurnya lewat SSB dan pembinaan usia dini, ungkapnya. Saat ini PSSI berupaya agar seluruh jalur pembinaan tersebut memiliki struktur dan kompetisi yang jelas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjajaki kerjasama dengan sektor swasta untuk menggelar turnamen-turnamen pembinaan. Keseimbangan melalui kolaborasi. Menurut Erick, pembangunan sepak bola nasional tidak boleh dibenturkan antara timnas dan klub. Keduanya harus saling menguatkan melalui pendekatan yang seimbang. Saya bukan berarti mengontrol ekosistem pemain, bukan begitu. Mereka bagian dari ekosistem yang mau kita bangun.
Tinggal kita pikirkan apa yang mau kita perjuangkan bersama, ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban terhadap anggapan bahwa PSSI terlalu fokus pada tim nasional dan kurang memperhatikan dinamika di tingkat klub dan liga. Bagaimana menurut kalian? Tegaskan fokus PSSI bangun sepak bola dari akar rumput, ini kata Erick Thohir. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir tegaskan bahwa dirinya tidak hanya berfokus pada tim nasional, Timnas, Indonesia. Tetapi, Federasi tengah membangun akar rumput Liga Indonesia dengan mendorong agar menjadi tolak ukur, pengecekan dan keseimbangan. Kita mendorong yang namanya pembangunan dari grassroots, ucap Erick kepada awak media. Dengan adanya grassroots ini akan menjadi wadah para pemain agar dapat membela salah satu klub dan meregenerasi Timnas Indonesia ke depannya. Ditambah, E-League juga menghadirkan beberapa kompetisi-kompetisi yang diarahkan langsung oleh PSSI serta bekerja sama dengan beberapa private sektor lainnya. Nah, grassroots juga supply pemainnya salah satunya ke liga dan tim nasional, terangnya. Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menekankan bahwa federasi mengambil langkah berbeda dengan mendorong keseimbangan ekosistem yang dibentuknya. Jadi bukan berarti kita tidak peduli dengan pemain, tidak peduli dengan klub, tidak peduli, tidak, tekan Erick. PSSI telah berkomitmen dengan membangun ekosistem agar bisa meningkatkan kejuaraan-kejuaraan yang ada di Indonesia di bawah pantauan federasi. Saya berharap ini benar-benar keputusan yang harus diikuti dan kami akan siap mengawasinya, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Terungkap, ternyata ini alasan Rafael Struijk ogah gabung Persija Jakarta. Misteri Rafael Struijk gagal bergabung dengan klub Super League Indonesia, Persija Jakarta, akhirnya terkuak. Menurut laporan beredar, pemain Timnas Indonesia itu ternyata meminta satu permintaan yang tak bisa disanggupi tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Rafael Struijk sempat dikabarkan santer akan merapat ke Persija Jakarta. Bahkan, kedua belah pihak sudah bertemu dan membahas soal kontrak. Menurut laporan jurnalis Haris Pardede, gaji sudah disepakati tapi ada satu klausul yang membuat Persija keberatan. Satu klausul tersebut adalah permintaan untuk memfasilitasi tiket pulang dan pergi ke Belanda selama 4 kali satu musim. Dua pemain diaspora kabarnya merapat ke Macan Kemayoran. Informasi dari Ring 1, ia serius dengan Persija Jakarta dan ini info A1. Namun, menurut informasi yang saya dapat dari internal, ada klausul tambahan yang akhirnya membuat proses ini agak delay, sehingga prosesnya sempat tertunda. Namun, Rafael Struijk sudah on the way untuk ke sana. Apalagi, Brisbane Roar dan Persija Jakarta memiliki hubungan, tambahnya lagi. Bung Harpa kemudian melanjutkan, Persija enggan memenuhi permintaan yang diminta oleh pihak Struijk sehingga proses negosiasi dalam mendatangkan sang pemain kemudian jadi batal. Ada perjanjian yang mana Rafael Struijk mendapatkan fasilitas 4 kali bolak-balik ke Belanda selama satu musim. Tentu ini akan memakan biaya, apalagi kalau menggunakan kelas bisnis, sambung Bung Harpa. Melihat kolapsnya kesepakatan antara Struijk dan Persija, klub Super League Indonesia lainnya, Dewa United, akhirnya disebut-sebut sebagai klub terbaru pemain berusia 22 tahun. Bahkan, kabarnya Dewa United memberikan besaran gaji yang lebih baik dibandingkan Persija Jakarta. Kemudian datanglah tim dari Tangerang, Dewa United, dengan kemampuan finansial sangat kuat, ucap Bung Harpa. Mereka datang dengan tawaran gaji lebih baik, fasilitas seperti bolak-balik ke Belanda 4 kali semusim dalam bentuk uang. Ini yang gue dengar, imbuhnya. Sedangkan, Struijk dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Dewa United. Kabar bergabungnya Rafael Struijk ke Dewa United disampaikan oleh akun Instagram Bali Eleven. Rafael Struijk penyerang muda Timnas resmi merapat ke Dewa United untuk Indonesia League, tulis laporan itu. Diketahui kontrak Rafael Struijk dengan Brisbane Roar sudah berakhir, karena itu banyak klub termasuk Dewa United dan Persija Jakarta yang disebut akan jadi pelabuhan striker berumur 22 tahun ini. Setelah kontraknya habis di Brisbane Roar, Struijk tolak Persija demi paket terbaik dari Tangsel Warriors, sambungnya. Struijk saat ini sudah berada di Indonesia untuk menandatangani kontrak bersama Dewa United. Dia mencuri perhatian dengan unggahan di Instagram story-nya. Unggahan itu menampilkan seseorang pria yang sedang membawa tulisan, "Welcome Mr. Rafael S."